Presiden Soeharto bercanda di Papua. Kerap tampil kaku dan jarang bicara, Presiden Soeharto ternyata bisa melucu juga. Dalam kunjungan ke Papua, dia memperkenalkan salah satu pejabatnya sambil bercanda. Awal Maret 1973, Presiden Soeharto melakukan kunjungan ke Papua. Itu adalah kali kedua Soeharto datang ke provinsi yang masih bernama Irian Barat itu. Setelah kunjungan perdananya tahun 1969, dalam kunjungan tersebut Soeharto membawa sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara. Salah satu di antaranya ialah Jaksa Agung Soegi Harto. Soegi Harto menyaksikan betapa Presiden Soeharto punya stamina prima meski menempuh medan di Papua yang begitu sulit. Sewaktu akan menuju tempat pertemuan dengan masyarakat, Soeharto dan Ibu Tien didampingi kepala daerah menggunakan satu-satunya kendaraan yang ada. Walhasil rombongan Soeharto berikut para menteri dinaikkan ke truk. Soegi Harto sendiri senang-senang saja karena sudah lama tidak naik truk. Rasanya seperti kuli perkebunan akan pergi ke tempat kerja. Para menteri riang sekali dan pada kesempatan semacam itu kami suka lupa bahwa kami adalah menteri atau pejabat tinggi. Karena bersama-sama rasanya seperti anak kecil lagi, kenang Soegi Harto dalam memorinya. Selama kunjungan, Soeharto tidak kenal lelah untuk selalu tersenyum dan memberikan wejangan. Saat harus menyampaikan pidato pun jadi perkara pelik. Sebagian besar masyarakat Papua saat itu masih belum memahami bahasa Indonesia secara baik. Dengan demikian, pidato Soeharto harus disalin ke dalam bahasa daerah. Bukan hanya satu, terkadang dalam dua bahasa sehingga memakan waktu yang sangat lama. Satu hal yang terkesan sebelum menyampaikan amanat, Soeharto selalu memperkenalkan anggota rombongannya. Tiba giliran Soegi Harto, Soeharto selalu memperkenalkan sebagai orang kaya. Nama Soegi Harto dalam bahasa Jawa memang bermakna demikian. Soegi kaya, Harto harta. Soegi duit, meskipun belum ada duitnya, kata Soeharto ditirukan Soegi Harto. Tetapi putranya banyak, ialah 10. Soegi Harto memang mengakui memiliki banyak anak sebab saat itu belum digalakkan program keluarga berencana. Sewaktu tiba di Ena Rotali, rombongan kepresidenan disambut oleh warga asing. Ada orang Belanda maupun Amerika. Kehadiran warga asing di sana sehubungan dengan agenda Presiden Soeharto meresmikan tambang tembaga milik Freeport Sulfur, perusahaan pertambangan multinasional asal Amerika Serikat. Papua di tangan Soeharto. Soeharto sekali waktu menghampiri seorang pastor kebangsaan Belanda dan menanyakan sudah berapa lama tinggal di Irian. Pastor itu menjawab dalam bahasa Indonesia, baru 30 tahun Bapak. Sontak hadirin di situ tertawa spontan mendengar jawaban polos si pastor. Saya kagum pada orang-orang semacam ini yang tersedia korban demi menyebarkan agamanya. Alangkah baiknya kalau dakwah Islam melakukan hal yang semacam ini di pedalaman Irian, ujar Soeharto. Dalam kunjungan itu, Presiden Soeharto merampungkan beberapa agenda kerjanya, di antaranya meresmikan pergantian nama Provinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya. Soeharto juga meresmikan beroperasinya Freeport Sulfur sekaligus meresmikan kota Tembagapura, tempat Freeport merambah kekayaan alam Papua.